Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai regresi linear. Perkenalkan, nama saya Ferry Joana. Saya Lindani. Saya Maulidia. Saya Nuraina. Untuk materi pertama yaitu pengertian regresi linear. Materi kedua, parameter estimasi regresi. Yang ketiga, regresi linear sederhana. Dan yang terakhir, regresi linear berganda. Materi yang pertama, pengertian regresi linear. Menurut Draper and Smith, analisis regresi linear merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang bermakna tentang hubungan ketergantungan variabel terhadap variabel lainnya. Secara keseluruhan, regresi linear adalah studi tentang hubungan antara variabel dependen atau variabel terikat, yaitu Y, dengan variabel independen atau variabel bebas, yaitu X. Hasil dari analisis regresi berupa suatu persamaan matematika yang digunakan untuk prediksi. Oleh karena itu, analisis regresi sering disebut sebagai analisis prediksi. Nilai yang diprediksi tidak selalu sama dengan nilai sebenarnya. Semakin kecil tingkat kesalahan antara prediksi dan nilai sebenarnya, semakin akurat pula persamaan regresi yang dibentuk. Analisis regresi dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis regresi sederhana atau analisis regresi tunggal dan analisis regresi ganda. Estimasi parameter regresi dibagi menjadi dua. Pertama, asumsi ordinary least square atau OLS. Metode OLS adalah metode yang terdapat dalam analisis regresi berganda. Metode ini digunakan untuk meminimalisir jumlah kuadrat kesalahan dengan mengestimasi suatu garis regresi. Hasil akhir yang dimiliki oleh metode OLS adalah fungsi regresi populasi yang akan digunakan untuk estimasi data. Untuk menghasilkan estimasi menggunakan metode OLS, diperlukan 4 asumsi dasar yang bersifat blue. Pertama, base adalah hasil model regresi yang terbaik serta minim error. Yang kedua, linear, model dalam regresi sesuai dengan kaidah OLS. Yang ketiga, unbiased adalah nilai yang diharapkan sesuai dengan nilai yang benar. Yang keempat, estimator adalah model regresi yang terbentuk memiliki varians dengan nilai terkecil. Dengan menggunakan metode OLS, data analisis regresi berganda yang dilakukan bisa memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Metode OLS juga bisa mengukur prediksi terhadap variabel dependen melalui pengamatan variabel independen. Yang kedua, menilai goodness of fit sesuatu model. Menurut Ghazali menjelaskan bahwa uji goodness of fit menguji hipotesis nol, yaitu data empiris sesuai model. Tidak ada perbedaan antara model dan data, sehingga dapat dikatakan model sudah sesuai. Dasar dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan nilai goodness of fit yang diukur dengan nilai chi-square pada bagian bawah uji Hosmes and Lemeseau. Yang pertama, jika probabilitas lebih dari 0,05 terima HO. Yang kedua, jika probabilitas kurang dari 0,05 tolak HO. Metode regresi linear yang pertama yaitu regresi linear sederhana. Analisis regresi mempunyai satu variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas X. Hubungan kedua variabel ini bersifat linear. Sesuai dengan namanya, regresi linear sederhana berguna ketika mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, memprediksi nilai variabel bebas ketika nilai variabel bebas diketahui, dan mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Apakah mempunyai hubungan positif atau negatif? Berikut persamaan dasar metode regresi linear sederhana. Y sama dengan A ditambah BX. Aplikasi regresi linear. Langkah-langkah SPSS regresi linear sederhana. Data 1, variabel X yaitu produksi BBM dalam jutaan ton. Variabel Y yaitu permintaan konsumen dalam jutaan ton. Tujuannya yaitu menganalisis pengaruh produksi BBM terhadap permintaan konsumen. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis regresi linear sederhana dengan SPSS. A. Memasukkan data. Yang pertama, buka SPSS dan masukkan data pada data view, sehingga akan tampak di layar seperti berikut. Yang kedua, klik variabel view untuk memasukkan nama dan mendefinisikan variabel serta pastikan variabel dependent dan independent numerik. Selanjutnya yaitu B. Melakukan analisis regression. Yang pertama, klik Analyze Regression Linear pada menu, sehingga muncul kotak dialog linear regression. Yang kedua, pada kotak dialog linear regression, masukkan variabel permintaan konsumen ke dalam kotak dependent. Lalu masukkan variabel produksi BBM ke dalam kotak independent atau S. Yang ketiga, klik OK untuk menjalankan analisis. Selanjutnya yaitu C, menginterpretasi hasil. Output yang dihasilkan dan interpretasi hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis tabel ANOVA A. Nilai F hitung sebesar 2,154 dengan signifikan sebesar 0,150 menunjukkan bahwa model regresi linear berganda tersebut berpengaruh, tetapi tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti bahwa variabel independen yaitu produksi BBM memiliki pengaruh terhadap permintaan konsumen meskipun tidak secara signifikan. Yang kedua, analisis tabel model sumari.
Hasil uji regresi antara produksi BBM menunjukkan nilai R-square sebesar 0,054, yang berarti bahwa model tersebut dapat menjelaskan sebesar 5,4% variasi dari permintaan konsumen dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati. Yang ketiga yaitu analisis tabel koefisien. Konstanta dari tabel adalah sebesar 40,154. Metode regresi linier yang kedua, yaitu regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah metode regresi linier dengan dua atau lebih variabel independen, X1, X2, dan Xn. Digunakan untuk meramalkan suatu variabel dependen atau Y. Contohnya, kinerja pegawai atau Y tidak hanya dipengaruhi motivasi kerja atau X1, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja atau X2, kepemimpinan atau X3, dan lain-lain. Model ini mengasumsikan adanya hubungan antara variabel dependen dan masing-masing prediktornya yang berbentuk garis lurus atau linier. Hubungan ini biasanya disampaikan dalam persamaan matematika seperti berikut. Y sama dengan A plus B1 atau X1 plus B2 atau X2 plus Bn atau Xn. Berikutnya adalah langkah-langkah SPSS regresi linier berganda dengan data yang tertera pada layar. Dengan variabel X1 adalah motivasi belanja, variabel X2 adalah kualitas layanan e-commerce, dan variabel Y adalah keputusan pembelian konsumen. Tujuannya adalah menganalisis pengaruh motivasi belanja dan kualitas layanan e-commerce terhadap keputusan pembelian konsumen. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis regresi linier berganda dengan SPSS. Bagian A, memasukkan data. Langkah pertama yaitu membuka SPSS dan masukkan data pada data view, sehingga akan tampak di layar seperti berikut. Langkah kedua, klik variabel view untuk memasukkan nama dan mendefinisikan variabel, serta pastikan variabel dependent dan independent numerik, sehingga akan tampak di layar seperti berikut. Bagian B, yaitu melakukan analisis regresi. Dengan langkah pertama, klik analis, regression, linear pada menu sehingga muncul kotak dialog linear regression. Di langkah kedua, pada kotak dialog linear regression, masukkan variabel keputusan belanja konsumen ke dalam kotak dependen, lalu masukkan variabel motivasi belanja dan kualitas layanan e-commerce ke dalam kotak independen, sehingga akan tampak di layar seperti berikut. Lalu yang terakhir, klik OK untuk melanjutkan analisis. Bagian yang terakhir adalah menginterpretasi hasil analisis tabel. Dengan tabel yang pertama adalah tabel model summary, di mana hasil uji regresi linier menunjukkan nilai R-square sebesar 0,224, yang berarti model tersebut dapat menjelaskan sebesar 22,4% variasi dalam keputusan pembelian konsumen, dan sisanya 77,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati. Tabel ANOVA dengan nilai F hitung sebesar 153,192 dengan nilai signifikansi 0,010. Tabel selanjutnya adalah tabel koefisien, di mana nilai konstanta dan dari tabel adalah sebesar 56,660 dengan signifikan pada level 0,000. Pada nilai koefisien motivasi belanja sebesar 0,378 dengan signifikansi 0,003, menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi belanja dan keputusan pembelian konsumen. Artinya, semakin tinggi motivasi belanja konsumen, semakin tinggi pula keputusan pembeliannya. Nilai koefisien kualitas layanan e-commerce sebesar 0,024 dengan signifikansi 0,721 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas layanan e-commerce dan keputusan pembelian konsumen. Artinya, kualitas layanan e-commerce tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen dalam penelitian ini. Sekian materi dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.